Dan ada salah satu ucapan Nabi Muhammad, teman-teman, tentang Sayyidah Khadijah. Dan itu saya mikir lama sih ucapan ini. Menurut saya ini adalah cinta sejati. Menurut saya ini adalah bahasa cinta yang nggak ada yang lebih romantis menurut saya daripada ini. Cinta seorang suami kepada istrinya paling romantis bahasanya tuh menurut saya ini. Saya nggak ketemu lagi bahasa lebih indah daripada itu. Nabi Muhammad mengatakan tentang Sayyidah Khadijah, ruziktu hubbaha, ruziktu hubbaha. Aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Aku dianugerahi Allah, diberi rizki oleh Allah, rasa cinta kepada Khadijah. Jadi Nabi menganggap cintanya kepada Sayyidah Khadijah sesuatu yang tidak bisa beliau usahakan, tidak bisa beliau tolak. Itu adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan yang kedua, Nabi Muhammad menganggap bahwa cintanya kepada Sayyidah Khadijah adalah rezeki, adalah karunia, adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hatinya. Siapa di antara kita yang menganggap rasa cinta kepada suaminya adalah sesuatu hal yang karunia Allah berikan ke dalam hatinya? Dan siapa di antara kita yang punya suami menganggap bahwasanya dia mencintai kita adalah sebuah anugerah yang Allah berikan padanya? Dan itu Nabi Muhammad ucapkan bahkan bukan di masanya Sayyidah Khadijah, akan tapi sesudah Sayyidah Khadijah wafat bertahun-tahun lamanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rasa cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad, rasa cinta Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah menjadi sesuatu yang langgeng, bahkan tidak bisa terpisah dengan kematian, bahkan tidak bisa dihalangkan dengan adanya istri Nabi Muhammad yang lain yang tentu saja jauh lebih cantik, jauh lebih muda, jauh lebih pintar daripada Sayyidah Khadijah. Kenapa bisa begitu? Lillah, karena Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad karena Allah, dan Nabi Muhammad pun mencintai Sayyidah Khadijah karena Allah. Maka lillah, apapun aja kamu lakukan karena Allah, dia akan langgeng, tak terputus dengan apapun, wattasal, dan akan terus terkoneksi, tidak akan pernah ada masanya untuk putus. Kamu pengen hubunganmu dengan suamimu langgeng, panjang, sampai akhirat? Saudara sekalian, sayangi dia karena Allah. Kamu pengen hubunganmu sama orang tuamu langgeng sampai di akhirat? Sayangi dia karena Allah. Kamu pengen hubunganmu dengan gurumu sesuatu yang langgeng? Sayangi gurumu. Bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kamu pengen hubunganmu dengan saudara-saudarimu, abang adekmu jadi sesuatu yang langgeng? Sayangi karena Allah. Kamu pengen hubunganmu dengan semua orang-orang yang ada di sekelilingmu langgeng sampai kamu bisa barengan sama mereka di akhirat nanti? Sayangi orang-orang karena Allah. Cintai apapun karena Allah, lakukan apapun karena Allah. Mengajar, saya mengajar karena Allah, dan jadinya berketerusan. Allah kasih saya bisa ngajar tiap hari, saya bisa nyampein tiap hari. Mudah-mudahan Allah tetapkan niat yang baik di hati saya untuk saya melakukan sesuatunya karena Allah. Akan buang buka pengajian, kalau dikerjakannya karena Allah, insya Allah insya Allah langgeng terus, panjang, manfaat gitu, wattasal, dan akan terus bersambung, continue terus saja, dan pahalanya terus mengalir sampai ketika kita udah masuk ke dalam alam kubur. Apapun aja kamu lakukan, kalau kamu melakukannya karena Allah,
Wa ma kana li ghairillah. Dan kalau apapun kamu lakukan, tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya biar saya kepilih di pemilihan 2024, gitu ya. Tujuannya biar orang tahu kalau saya ini adalah seorang yang dermawan. Tujuannya biar orang tahu kalau saya ini kaya raya. Tujuannya biar suami saya tambah sayang lah sama saya, misalnya gitu. Biar anak-anak saya pada semakin cinta sama saya. Biar semuanya bisa saya taklukkan. Biar saya bisa jadi seorang queen. Biar orang tahu kalau saya pinter. Biar orang tahu kalau saya. Tujuannya materi, tujuannya dunia, tujuannya. Maka li ghairillah, apapun aja kalau kamu lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingqata, bakalan putus, teman-teman. Bakalan putus. Bakalan ada masa kadaluarsanya. Bakalan ada masa habisnya gitu, ada expirednya. Pasti itu. Pasti ada expirednya. Termasuk cintamu kepada suami, termasuk cintamu kepada orang tua, termasuk sayangmu kepada anak-anak, gitu kan. Makanya ada ibu-ibu yang ketika anaknya menikah, kemudian rumah tangga anaknya deket sama istrinya, disakit hatinya, merasa ditinggalkan, gitu kan. Kenapa bisa kayak begitu? Dia ngerasa sakit hati benar-benar gitu kan. Karena dia melakukan atau mencintai anaknya, mencari jatah, bukan karena Allah SWT. Apapun aja, silahkan perhatikan niatmu, tujuanmu. Untuk Allah kah? Bukan untuk Allah kah? Ketika kamu dalam keadaan kecewa, ketika apa yang kamu usahakan tidak berhasil, ketika saya mengusahakan sesuatu dan tidak berhasil, ketika saya melakukan sesuatu dan gak benar, saya balikin pada diri saya sendiri. Halimah, ini kayaknya kamu ngerjainnya bukan karena Allah. Periksa niat, liatin tujuan. Kalau bukan karena Allah, ingqata, dia akan terputus. Wang fasal, gak akan tersambungkan. Jadi arti la ilaha illallah buat orang yang udah naik kelasnya adalah la maksuda illallah. Gak ada yang dia cari, gak ada yang dia tuju. Bukan hanya urusan-urusan akhirat, bukan hanya urusan agama, tapi bahkan urusan dunia. Dia kerja nyari Allah, dia kerja. Kalau dia dapat uang, uangnya akan dia pakai untuk jalan dakwah. Dia akan pakai uangnya untuk menjayakan Islam. Dia akan pakai uangnya buat sumbang pondok pesantren, buat sumbang majelis ta'lim, buat kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Teman-teman saya sekalian, kalau udah tujuannya bener tuh, udah pasti bakal Allah jagain, udah pasti bakal Allah tetapkan, udah pasti bakal Allah mudahkan semuanya. Ya, jadi arti dari la maksuda illallah untuk tingkatan yang udah di tengah nih, adalah la maksuda illallah, tidak ada yang dia tuju selain Allah, gak ada yang dia cari selain Allah. Dia sholat karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia baca sholawat karena Allah, karena Rasulullah. Dia kerjain apapun lillah wali rasuli, hanya karena Allah, hanya karena berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah naikkan tingkatan keimanan kita, bukan hanya menjadi la ma'buda illallah, akan tapi naik menjadi la maqsuda illallah. Nah, di kelas berapa nih kita nih? Kita liatin diri kita nih, di kelas berapa ya? Jangan-jangan kelas la ma'buda illallah aja belum masuk nih. Ya Allah, ya Allah. La ma'buda illallah, tingkatan paling dasar. Tingkatan tengahnya, yang kelas menengah tadi, la maqsuda illallah. Ada lagi Ustazah tingkatan yang lebih tinggi lagi? Ada. Tingkatan para nabi, tingkatan para wali.